Ucapan Roky Gerung yang tengah viral di media sosial, juga yang tayang di beberapa sejumlah media elektronik maupun cetak, dinilai tidak mencerminkan seorang warga negara Indonesia maupun tokoh akademisi yang memiliki perilaku yang tidak patut sebagai panutan. Perkataannya yang tidak bijak dalam mengkritisi pemerintah serta menghina Presiden Joko Widodo. Ketua DPD Forum Intelektual Dayak Nasional Provinsi Kalimantan Timur mengaku geram dan mengutarakan kekesalannya. Informasinya, selain menghina Presiden Jokowi, dirinya juga akan menghentikan pembangunan di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN di Kaltim. Ya, selama ini menurut saya kita anggap ya sampah aja omongan seperti itu kan. Tapi akhir-akhir ini kok banyak pendukungnya. Malah ada yang menganggap dia itu pahlawan. Orang Dayak sendiri mendukung dia untuk membatalkan IKN. Dan yang ketiga lagi ada profesor juga yang dari mana kayak itu yang mendukung dia. Nah, hal ini kan perlu diberi pencerahan. Ya, jadi menurut saya akan menyampaikan, walaupun ini pendapat saya dan sebagian dari anggota Forum Intelektual Dayak Nasional Kalimantan Timur, tapi mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita supaya negara kita ini tetap on the track. Itu harapan saya. Nah, kalau saya melihat Bung Roky Gerung yang terhormat ini itu tidak tahu diri. Yang kedua, sok pintar, sok hebat melebihi Pak Jokowi. Itu dia. Dan tidak tahu malu, sembarang aja ngomong. Nggak tahu dia, nggak tahu aturan. Misalnya ini saya kasih tahu, dia bilang dia akademisi. Apa beda akademisi dengan politisi? Kalau politisi boleh, ya bukan sih, boleh bohong-bohong sedikit lah. Tapi boleh juga salah sedikit-sedikit lah. Tapi kalau bisa yang benar lah, jangan bohong dan jangan juga salah. Nah, kalau akademisi tidak boleh bohong, tapi boleh salah. Ya, nah tentu kita harapkan juga akademisi itu yang benar juga lah. Tapi untuk mencari yang benar ini tidak gampang. Nah, beliau ini di mana-mana selalu akademisi, akademiasa. Apa yang disampaikan beliau tuh? Ini yang kedua, selalu ke sana. Beliau ini ceritanya dia dosen, memberi kuliah. Dia tidak tahu dosen itu punya aturan. Iya, dosen itu kalau S1 aja, dia mengajar D3 aja, aturannya itu. Tidak boleh dia ngajar S1. Yang bisa ngajar S1, S2 itu adalah mereka yang lulusan S3. Nah, yang bisa ngajar S3 itu profesor dan doktor yang sudah kepangkatannya lektor kepala. Dan itu sudah dan didukung oleh SK dari pimpinannya juga. Tidak sembarang itu dosen itu. Dia tidak tahu klasifikasi itu. Sembarang dia kira dosen itu, pokoknya ngomong gitu dikira dosen hebat sudah tuh. Dia batuk, oh saya hebat ngajar di UI. Kalau orang tahu itu akreditasi UI itu bisa turun. Kenapa? Dia sembarang terima. Orang yang tidak lulus sekolah kok bisa diterima? Itu orang tidak mau gugat UI itu aja. Kami yang di umum ini aja, Universitas Ularman, tidak sembarang, apalagi UI itu. Nah, yang berikutnya, beliau ini merasa levelnya sama dengan Pak Jokowi. Menurut beliau kepintarannya sama dengan Pak Jokowi. Padahal dia itu tidak ada apa-apanya. Apa buktinya dia tidak ada apa-apanya? Jadi wali kotanya tidak bisa, jadi gubernur apalagi, jadi presiden apalagi. Pak Jokowi ini ya, itu orang yang menurut saya ini luar biasa kepintarannya, luar biasa cerdasnya juga,
Bayangkan beliau itu dari tukang kayu, dari tukang mebel, bisa jadi wali kota 2 periode. Coba, kita 1 periode aja sudah alhamdulillah. Yang ketiga, yang berikutnya, beliau waktu menjadi gubernur banyak yang meragukan. Salah satu yang saya lihat video itu adalah Pak JK, karena beliau ini kan masih ini. Tapi apa yang terjadi? Beliau jadi gubernur DKI. Coba, siapa yang bisa seperti beliau ini? Iya. Nah, waktu beliau tuh mencalonkan diri menjadi RI 1 atau Presiden Republik Indonesia, banyak yang meragukan juga. Bahkan ada salah satu tokoh kita yang saya hormati juga, sampai ada lagunya. Lagunya apa? Katakan padaku, hai tukang kayu, bagaimana caranya jadi presiden. Itu meragukan beliau untuk jadi presiden. Tapi apa yang terjadi? Beliau ternyata jadi. Dan yang kedua, jadi 2 periode. Coba, tidak hebat kayak itu. Orang Rocky Gerung ini tidak paham itu. Yang ketiga, bahkan orang mau mencalonkan beliau itu jadi presiden yang ketiga, 3 periode. Dari mana asal itu? Coba Rocky Gerung itu lihat. Itu dari para kepala desa dan lurah. Kepala desa lah yang terutama. Mereka sadar bahwa dengan ada kepemimpinan Pak Jokowi ini, dana desa itu 2 miliar. Apa enggak orang senang sama beliau nih? Sampai mau diangkat menjadi presiden periode yang ketiga. Itu sebenarnya. Cuma Pak Jokowi ini kan enggak mau juga karena aturannya konstitusi kita kan tidak seperti itu. Beliau tuh paham, ya kan? Nah, sekarang Pak atau Bung Rocky Gerung ini menghina beliau, disebutnya bajingan tolol. Aduh, aku pejam mataku dengar bahasa yang seperti itu. Tidak pantas. Rocky Gerung itu siapa? Untuk jadi wali kota aja tidak bisa, jadi ketua partai juga tidak bisa, jadi gubernur apalagi. Kok berani menempatkan diri levelnya sama dengan presiden? Pak Jokowi itu tahu dia tidak mau lawan Jokowi. Karena apa? Aku yakin Pak Jokowi ini berprinsip seperti ini. 1000 kali kamu menghina saya tetap jadi presiden. 1.000.000 kali kamu menghina saya tidak mungkin menjadi sampah. Dan kalau kamu puji-puji saya belum tidak mungkin juga jadi rembulan. Ya kan gitu. Itu orang yang bijaksana. Dan ada apa istilahnya, kata-kata yang sangat bagus. Yes, nanti dicarilah di YouTube atau lamun siro ini. Lamun siro ada 3 tuh, lamun siro disampaikan beliau. Itu kekuatan beliau yang beliau sampaikan untuk memimpin bangsa ini. Dia merangkul semuanya. Dia tidak mau kalau misalnya gini. Kalau dia lawan Rocky Gerung ini, apa artinya? Pengikut Rocky Gerung ini akan benci sama Pak Jokowi. Itu. Nah, Rocky Gerung ini tidak tahu aturan. Rocky Gerung ini tidak tahu menghina orang itu bahaya. Bahayanya apa? Bisa hilang kepala. Karena apa? Menghina orang itu, jangankan menghina orang, bikin malu di depan orang banyak aja. Taruhan tuh nyawa. Bukan hanya di Dayak aja, di suku-suku lain juga ada begitu. Lebih baik berkalang tanah daripada putih mata, kan gitu. Dia tidak paham. Dikiranya menghina orang itu seperti aja. Itu ada resiko, ya kan? Nah, katakanlah begini, kalau hukum tidak bisa menjerat dia, minimal yang akan menjerat dia itu adalah hukum adat orang Dayak. Saya jelek-jelek begini juga bukan hanya ketua FIDN,
saya juga ketua Majelis Hakim Adat Dayak Nasional Kalimantan Timur. Siapa? Gitu, ya kan? Saya juga ketua Kerukunan Dayaknya se-Kalimantan Timur. Menjalankan itu, makanya tidak gampang kita menghina orang. Sedangkan kita baik-baik aja, belum tentu orang menanggap itu baik. Kita saling menghormati satu sama lain. Siapapun dia, apapun level pekerjaannya. Jangan sok pintar, sok apa hebatmu? Kalau kau hebat, minimal istrimu 4. Itu salah satu ukuran. Kalau kita bandingkan dia dengan anak Pak Jokowi, Gibran, mereka itu jauh lebih hebat sudah. Putra Pak Jokowi, menantunya juga jadi wali kota. Seharusnya beliau tuh belajar dengan mereka. Apa hebatnya bapakmu itu? Apa kelebihan bapakmu itu? Saya mau belajar. Seharusnya begitu. Ilmu yang diperoleh Pak Jokowi nanti ditularkan kepada saudara saya yang terhormat ini, Rocky Gerung, supaya ke depan minimal dia jadi rektor, minimal dia jadi ketua partai, minimal dia jadi wali kota, minimal dia jadi gubernur kalau bisa. Aku yakin dia tidak bisa apa-apa. Contohnya aku saja ya, dijadikan ketua ini, ketua, aduh, apa istilah orang tuh, belenger ya, kebelingeran aku tuh. Kenapa ada permintaan ini? Aduh, aku tidak bisa apa-apa. Tapi karena bukan saya sih yang mau. Kalau orang bilang bapak aja jadi ketua atas persetujuan bersama, oke aja lah. Saya merasa diri saya itu tidak hebat. Saya merasa diri saya itu banyak kekurangannya. Contohnya, beliau bilang, oh saya jadi dosen di sini, dosen di sini. Saya itu aja ya, baru 2 semester aja di perguruan tinggi, saya sudah bisa mengajar di perguruan tinggi. Untuk apa? Mengganti dosen yang keluar kota. Mata kuliah apa yang saya ajarkan? Matematika. Coba, dia tidak tahu antara ilmu eksak dengan ilmu sosial. Nah, ilmu sosial itu tidak mutlak salah dan tidak mutlak benar juga. Ada sisinya yang yang benar, ada sisi yang salah. Tapi kalau eksakta tidak boleh salah. Misalnya apa namanya itu, ilmu engineering, bikin misalnya peralatan itu selisih 0, sekian senti aja hancur pesawat. Bikin mobil juga hancur mobil kalau tidak sesuai. Tapi kalau ilmu sosial, oh bisa aja, oh Rocky Gerung ini jangan dipengaruhi. Nah, yang saya sesalkan, ada profesor yang ikut jejak. Ngapain kamu profesor kalau kamu tidak bisa meneliti? Ada lagi teman saya orang Dayak, dia ikut membatalkan IKN. Wah, saya bilang, kau tuh tidak tahu IKN itu perjuangan presiden dari awal sampai yang sekarang ini, bukannya Pak Jokowi aja. Untuk apa itu IKN ditempatkan di Kalimantan Timur ini? Itu keadilan bagi semua. Artinya apa? Yang dari barat ya dekat, yang dari utara tidak jauh, yang dari selatan juga begitu, yang dari mana-mana segala. Bagi orang Dayak, ini Rocky Gerung ini bodohi kita ini. Batalkan apa? Itu baru isu yang dikenal itu di Pak Jokowi itu menjual. Mana ada yang dijual? Orang yang IKN itu memang perusahaannya, ada satu perusahaan saya tidak mau sebut namanya, itu tanah yang digunakan untuk IKN itu bukan tanah rakyat. Saya aja ada pondok di dekat IKN itu tidak disuruh pergi. Itu kenapa IKN ini kita mau? Orang Dayak itu tidak bisa apa-apa karena jauh panggang dari api. Seperti
yang disampaikan oleh saudara saya. Wah, kita begini-gini. Iya, kita jauh dari Jakarta. Coba istana presiden di semua itu, di Spaku atau di PPU, selesai semua itu. Iya kan? Kalau ada yang kita kurang, datangi aja. Nggak usah banyak-banyak lah, 50 orang saja pasti akan dikabuli. Itu artinya IKN ini mendekati pelayanan kepada masyarakat, bukan apa istilahnya, gagah-gagahan, bukannya mau menjual hutan Dayak. Memang di mana hutan yang masih utuh? Orang selama ini sudah tidak ada, kecuali yang di hulu-hulu aja. Justru yang di hulu ini senang adanya IKN di sini, sehingga orang di hulu itu sebentar ke istana. Dan satu kebanggaan saya, kenapa saya bikin pondok di IKN itu, supaya saya punya KTP warga ibu kota Republik Indonesia. Jangan salah, jangan mau batalkan IKN. Ini akan memalukan bangsa Indonesia. Nunung Dwi Nusantara Channel News melaporkan dari Samarinda.